Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nita Andriani Budiman, SE, MSI, AK, BKPCA, dan teman-teman saya semuanya yang saya banggakan. Yang telah menyempatkan waktunya untuk membahas materi mengenai BPHTB dan biaya materai. BPHTB sendiri itu merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah atau dan bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual. Sehingga pihak penjual dan pembeli itu sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. BPHTB merupakan jenis pajak kabupaten atau kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019. Jadi sebelumnya BPHTB itu termasuk pajak pusat, tetapi hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kewenangan pungutan BPHTB dialihkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Ziyadatul Ilmi dengan NIM 2019-12144. Yang kedua ada Novia Fitriani dengan NIM 2020-12091. Yang ketiga ada Luluk Kansa Huaida dengan NIM 2020-12131. Yang keempat ada Sila Anggi Amalia dengan NIM 2020-12144. Yang terakhir ada Nabila Destri Autri Sandi dengan NIM 2020-12148. Materi yang pertama ada pajak BPHTB. Jadi objek BPHTB ini tuh ada beberapa bagian, digolongkan beberapa bagian nih. Ada dua. Yang pertama menurut pemindahan hak karena apa aja? Yang pertama ada jual beli, yang kedua ada tukar menukar, yang ketiga ada hibah, yang keempat hibah wasiat, selanjutnya ada warisan, masukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang. Selanjutnya ada pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan penggabungan usaha. Selanjutnya berdasarkan peleburan usaha. Kemudian ada pemekaran usaha dan hadiah. Selanjutnya berdasarkan kategori pemberian hak baru. Jadi pemberian hak baru ini karena ada dua, menurut kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Jika di luar pelepasan hak itu asalnya ya ada beberapa. Yang pertama itu hak milik, yang kedua ada hak guna usaha, yang ketiga ada hak guna bangunan, yang keempat ada hak pakai, yang kelima ada hak milik atas satuan rumah susun, yang terakhir ada hak pengelolaan. Selanjutnya ada objek tidak kena pajak BPHTB. Yang tidak dikenakan BPHTB itu meliputi beberapa poin. Yang pertama ada perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik. Yang kedua ada negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga ada badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat ada orang pribadi atau orang atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lainnya dengan tidak adanya perubahan nama. Selanjutnya ada orang pribadi atau badan karena wakaf. Selanjutnya ada orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Selanjutnya ada bukan pajak objek biaya materai yang bukan termasuk objek pajak materai. Yang pertama itu ada dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen ini tuh meliputi beberapa
dokumen. Yang pertama ada dokumen berkaitan dengan surat penyimpanan barang, kemudian dokumen konsumen, kemudian ada dokumen surat angkat mengenai surat angkutan penumpang dan barang. Lalu ada keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen. Sebenarnya dimaksud itu dalam angka dalam angka A, angka B, dan angka C. Selanjutnya ada bukti untuk pengiriman, dokumen bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. Selanjutnya ada dokumen mengenai surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Selanjutnya ada surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka A sampai dengan huruf F. Yang dokumen kategori 2 itu ada segala bentuk ijazah, jadi ijazah apapun penting. Selanjutnya ada tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran tersebut. Tarif pajak BPHTB. Menurut Perda Nomor 18 Tahun 2010 Pasal 7 Ayat 1, besarnya pokok biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NPOP TKP. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan NJOP setelah dikurangi NPOP TKP. Materi yang selanjutnya yaitu ada tarif pajak, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, besar pajak sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan juga rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Atau tarif pajak bisa sebesar 0% atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian ada tarif pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tarif biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini adalah sebesar 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NJOP yang akan menjadi DPP atas penghitungan biaya ini. Tarif 5% ini berlaku mulai pada tahun 2022. Nah, sebelum mencari NJOP, maka terlebih dahulu dilakukan penghitungan nilai perolehan objek pajak dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP dikurangi dengan NPOP TKP. Maka dari rumus tersebut, untuk menghitung besaran BPHTB yang harus dibayar adalah tarif BPHTB dikali dengan NPOP dikurangi dengan NPOP TKP atau tarif BPHTB dikalikan dengan DPP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan BPHTB. Yang pertama, tarif 5% dari dasar pengenaan pajak. DPP-nya sama dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOPKP.
Yang ketiga, NPOP KP sama dengan nilai perolehan setelah dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Ada dua ketentuan. Yang pertama, ditetapkan regional maksimal 60 juta dengan tarif 5%. Yang kedua, khusus untuk hibah wasiat, NPOP TKP maksimal 300 juta. BPHTB dibayar dengan tarif 50% dari BPHTB terutang. Yang keempat, saat terutang terjadi perolehan hak. Yang kelima, tempat terutang di kabupaten atau kota dan provinsi. Yang keenam, surat tagihan BPHTB dikeluarkan jika pajak kurang bayar, sanksi 2% per bulan maksimal 24 bulan. Yang terakhir, SKP KB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, tarif dan perhitungan BPHTB. Tarif BPHTB adalah 5%. Cara perhitungannya, total NPOP sama dengan AAA dikurangi NPOP TKP dengan maksimum 60 juta sama dengan BBBB sama dengan NPOP TKP A dikurangi B sama dengan C. Dan hasilnya yaitu BPHTB terutang dari 5% dikali hasil dari C. Selanjutnya, nilai perolehan objek pajak. Yang pertama, nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOP KB dihitung berdasarkan NPOP dikurangi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh soal mengenai perhitungan BPHTB. Soal 1, tanggal 5 Agustus 2016, Bapak Adi membeli sebidang tanah dari Tuan Denny yang berlokasi di Jakarta Selatan seharga 10 miliar rupiah dan NPOP atas tanah tersebut sebesar 12 miliar 250 juta rupiah. NPOP TKP sebesar 60 juta rupiah dan tarif sebesar 5%. Hitung BPHTB terutang. Kapan terutang dan di mana terutang? Jawabannya, untuk menghitung BPHTB terutang, untuk menghitung BPHTB terutang terdapat rumus, yaitu tarif dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. Untuk tarifnya sendiri sebesar 5% dikali NPOP sebesar 12 miliar 250 juta rupiah dikurangi NPOP TKP sebesar 60 juta rupiah. Jadi 5% dikali 47 miliar 750 juta rupiah dan diperoleh sebesar 2 miliar 387 juta 500.000 rupiah. Untuk kapan terutang dan di mana terutang, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2016 dan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, perhitungan BPHTB soal 2. Tanggal 1 Maret 2015, Tuan Andre mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan di Bekasi dengan NPOP sebesar 400 juta rupiah dan NPOP TKP sebesar 200 juta rupiah. Hitung BPHTB yang harus dibayar Tuan Andre. Kapan terutang dan di mana terutang? Jawabannya, untuk rumus BPHTB terutang warisan, yaitu 50% dikali 5% dikali NPOP kurangi NPOP TKP.
sama dengan 50% dikali 5% dikali 400 juta dikurangi 200 juta sama dengan 2,5% dikali 200 juta dan memperoleh sebesar 5 juta rupiah. Kapan terutang dan di mana terutang? Yaitu pada tanggal 1 Maret 2015 dan di mana terutang di daerah Bekasi. Selanjutnya yaitu perhitungan BPHTB soal nomor 3. Tuan Ahmad membeli sebidang tanah seluas 500 meter persegi dari Tuan Amir seharga 700 juta rupiah yang berdasarkan data NJOP tanah tersebut masuk kelas A11 sebesar Rp1.573 per meter persegi. Hitung BPHTB yang harus dibayar Tuan Ahmad jika NPOP TKP ditetapkan sebesar 50 juta rupiah. Jawabannya telah diketahui NPOP TKP sebesar 50 juta rupiah, NPOP sebesar 700 juta rupiah, NJOP sebesar 786.500.000 rupiah, sehingga NJOP tersebut diperoleh dari 500 meter persegi dikali 1.573.000 rupiah. Sehingga dasar pengenaan BPHTB soal tersebut adalah 786.500.000 rupiah. Untuk rumus BPHTB seperti di awal 5% dikali NJOP dikurangi NPOP TKP sama dengan 5% dikali 786.500.000 rupiah dikurangi 50 juta rupiah sama dengan 5% dikali 736.500.000 rupiah dan diperoleh sebesar 36.825.000 rupiah. Nah, di sini kenapa yang diambil NJOP? Ya, karena di soal sudah tertulis berdasarkan NJOP. Dia membeli tanah berdasarkan NJOP. Nah, untungnya berdasarkan NJOP itu nilai NJOP-nya lebih besar dari NPOP. Jika berdasarkan NJOP tetapi nilai NJOP lebih kecil dari NPOP, maka yang diambil nilai yang tertinggi berdasarkan NPOP, seperti itu. Nah, ketika kita bayar, mereka ambil rate yang tertinggi. Kalau kita dipotong pajak, mereka ambil rate terendah. Itulah hukum alam dari orang-orang perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Berikutnya perhitungan BPHTB soal nomor 4, yaitu tanggal 14 April 2015 Bunga menerima warisan dari orang tuanya berupa rumah dengan harga pasar sebesar 1.300.000.000 rupiah dan NJOP tahun 2015 sebesar 1.250.000.000 rupiah dan tahun 2016 sebesar 1.400.000.000 rupiah. Atas warisan tersebut didaftarkan di BPN tanggal 12 Agustus 2016. NPOP TKP untuk daerah tersebut ditetapkan sebesar 300 juta rupiah dan tarif 5%. Pertanyaannya, hitung BPHTB terutang. Kapan saat terutang BPHTB? Jawabannya, rumus BPHTB terutang untuk warisan yaitu 50% dikali 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP sama dengan 50% dikali 5% dikali 1.400.000.000 rupiah dikurangi 300 juta rupiah sama dengan
2,5% dikali 1.100.000.000 rupiah dan diperoleh sebesar 27.500.000 rupiah. Kapan saat terutang BPHTB? Yaitu pada tanggal 12 Agustus 2016. Yaitu ketika ada warisan, maka terutangnya adalah ketika dia didaftarkan di BPN dan menjadi dasar perhitungan BPHTB. Soal terakhir mengenai perhitungan BPHTB. Soal 5. Mr. Ri membeli sebidang tanah yang dilelang di KPKNL Jakarta Selatan tanggal 12 November 2016 seharga 7.500.000.000 rupiah. Atas tanah tersebut telah terbit SPPT PBB P2 dengan NJOP sebesar 10 miliar rupiah, sedangkan harga pasar tanah tersebut sebesar 12 miliar rupiah. Hitung BPHTB terutang bila NPO PTKP sebesar 60 juta rupiah dan tarif sebesar 5%. Jawabannya untuk rumus BPHTB jual beli tanah yaitu tarif dikali NPOP dikurangi NPO PTKP sama dengan 5% dikali 7,5 miliar dikurangi 60 juta sama dengan 5% dikali 7.440.000.000 rupiah dan diperoleh sebesar 372 juta rupiah. Selanjutnya adalah materi bab bea materai. Yang pertama, dasar hukum. 1. UU nomor 131 tahun 1985 tentang bea materai yang berlaku mulai 1 Januari 1986. Yang kedua, PP nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batasan pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai yang berlaku mulai 1 Mei 2000. Yang ketiga, PMK nomor 55 atau PMK 03 2009 tentang bentuk, ukuran, dan warna benda materai yang berlaku mulai 1 Juli 2009. Yang keempat, Pasal 8 UU nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan besar nominal bea materai yang berlaku pada 1 Januari 2021. Selanjutnya adalah kewajiban untuk membayar bea materai. Pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan. Kemudian ada terutang bea materai. Terkait pada pasal 8 ayat 1 UU bea materai menetapkan kapan saja bea materai mulai terutang. Yang pertama, saat dokumen sudah dibubuhi tanda tangan. Hal ini untuk surat perjanjian yang telah disertai dengan rangkapnya, akta notaris yang telah dilengkapi dengan grose salinan dan kutipannya, dan akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dilengkapi dengan salinan dan kutipan. Yang kedua, saat dokumen telah selesai dibuat. Hal ini untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun serta dokumen transaksi surat berharga yang diantaranya termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Untuk jenis dokumen tersebut tidak perlu dibubuhi tanda tangan sehingga saat terutang hanya terjadi pada saat dokumen selesai dibuat saja.
Yang ketiga, saat dokumen diserahkan kepada pihak yang ditujukan. Dokumen-dokumen ini diantaranya surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis dengan disertai lengkapnya, dokumen lelang, dan dokumen yang menyatakan jumlah uang. Yang keempat, saat diajukan ke pengadilan, ketentuan ini berlaku untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kelima, untuk dokumen yang dibuat di luar negeri, Bea Materai mulai terutang pada saat dokumen tersebut digunakan di Indonesia. Dalam hal ini, saat dokumen yang dimaksud dimanfaatkan atau difungsikan sebagai pelengkap atau penyerta untuk urusan dalam yurisdiksi Indonesia, misalnya untuk dokumen perjanjian utang piutang yang dibuat di luar negeri, mulai terhitung digunakan di dalam Indonesia saat dokumen tersebut dijadikan sebagai dasar untuk penagihan utang piutang, dasar untuk pencatatan atau pembukuan atau Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pelunasan bea materai. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengatur tata cara pelunasan bea materai. Pada dasarnya, pelunasan bea materai dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan benda materai, yaitu materai tempel dan kertas materai. Pelunasan dengan benda materai ini bisa dilakukan dengan cara biasa, yaitu oleh wajib pajak sendiri, dan dapat pula dilakukan melalui pemeteraian kemudian oleh pejabat pos. Dalam menempelkan materai tempel dan menggunakan kertas materai harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut yang terdapat pada pasal 7 ayat 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Yang pertama, A. Materai tempel harus direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. B. Materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. C. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. D. Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Dan selanjutnya, bila pelunasan bea materai dilakukan dengan menggunakan kertas materai, maka harus memperhatikan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagai berikut. Yang pertama, A. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi, terdapat pada ayat 7. B. Jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan. Selanjutnya ada bukan pajak objek bea materai yang bukan termasuk objek pajak materai. Yang pertama itu ada dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen ini tuh meliputi beberapa dokumen. Yang pertama ada dokumen berkaitan dengan surat penyimpanan barang, kemudian dokumen konsumen, kemudian ada dokumen surat angkat mengenai surat angkutan penumpang dan barang. Lalu ada keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen. Sebenarnya dimaksud itu dalam angka dalam angka A, angka B, dan angka C. Selanjutnya ada bukti untuk pengiriman, dokumen bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. Selanjutnya ada dokumen mengenai surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Selanjutnya ada surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka A sampai dengan huruf F. Yang dokumen kategori 2 itu ada
segala bentuk ijazah. Jadi ijazah apapun penting. Selanjutnya ada tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran tersebut. Yang termasuk bukan objek biaya materai, yang nomor 4 adalah tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan juga bank. Yang kelima yaitu ada kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan juga bank. Yang keenam ada tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang ketujuh ada dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Yang kedelapan ada surat gadai yang diberikan oleh perusahaan jabatan pegadaian. Yang kesembilan ada tanda pembagian keuntungan atau bank dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ke-10 ada dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Itu tadi adalah pembahasan materi mengenai BPHTB dan bea materai dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sila Anggi Amalia dengan NIM 2020-121-44. Di sini saya mendapatkan peran sebagai moderator, kemudian saya membawakan materi di slide kedua mengenai objek pajak BPHTB, kemudian saya membawakan materi di slide ketiga yaitu mengenai objek tidak kena pajak BPHTB. Kemudian yang terakhir saya membawakan materi mengenai slide di sini ada slide ke-20 mengenai bukan objek pajak bea materai yang bukan termasuk objek pajak bea materai. Saya Lulu Kansawaida dengan NIM 2020-12131. Dalam pembuatan video ini saya berperan menjelaskan slide 7, 8, dan 9 yaitu mengenai materi tarif dan rumus untuk menghitung BPHTB terutang. Kemudian saya juga menjelaskan slide 16 dan 17 yakni tentang dasar hukum dan kewajiban untuk membayar biaya materai. Di sini saya berperan membacakan PPT BPHTB slide keempat dan 5A. Kemudian di slide 18 saya membacakan mengenai saat terutang biaya materai. Nama saya Novia Fitriani dengan NIM 2020-12091. Dalam pembuatan video ini, saya bertugas untuk menjelaskan slide pada slide ke-5 dan 6, yaitu tentang tarif BPHTB, dan juga slide ke-21, yaitu mengenai dokumen yang termasuk dalam bukan objek biaya materai. Ya, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Zaitatul Ilmi, NIM 2019-12-144. Di dalam kelompok ini saya mendapat bagian materi BPHTB mengenai perhitungan BPHTB dengan memberikan contoh soal sebanyak 5 soal. Sedangkan untuk materi bea materai, di sini saya menjelaskan mengenai pelunasan bea materai. Terima kasih.